Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah saya, Kalkulus 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen materi pada kesempatan kali ini. Oke. Langsung kita mulai saja. Ini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan langsung masuk pada materi pertama, yaitu mengenai fungsi dan limit. Nah, fungsi dan limit ada beberapa subbab, akan tetapi pada hari ini akan saya jelaskan 3 subbab saja, yaitu fungsi dan grafiknya, kemudian operasi pada fungsi, dan juga fungsi trigonometri. Untuk itu langsung aja, yang pertama, tentang fungsi dan grafiknya, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa definisi dari sebuah fungsi. Nah, sebuah fungsi f adalah suatu aturan korespondensi atau padanan yang menghubungkan setiap objek x dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil fungsi. Mohon maaf untuk tipenya. Kemudian kita lanjut lihat yang ada di sebelah kanan, yaitu elips yang warna hitam ini dengan isi ABCD ini. Nah, ini disebut dengan daerah asal, himpunan daerah asal, atau juga yang bisa disebut domain. Untuk lawannya, yaitu daerah lawan kodomain, isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk daerah hasil atau range, cara penulisannya yaitu, nah daerah hasil ini yang terkena panah ya, jadi cara penulisannya yaitu A1, B2, C2, dan juga D4. Next. Sekarang notasi fungsi. Notasi fungsi ini yaitu pemberian nama fungsi. Pemberiannya merupakan dengan sebuah huruf tunggal seperti F atau G, atau juga bisa F besar. Maka ketika ada Fx, cara bacanya adalah F dari X atau F pada X. Yang dimana hal tersebut menunjukkan nilai yang diberikan oleh F terhadap X. Contohnya, Fx sama dengan X pangkat 3 min 4. Nah, ketika X-nya saya ganti 2 atau ditanyakan berapakah nilai dari F2, maka setiap ada X diganti dengan nilai yang diharapkan. Kalau ini 2 atau yang ditanyakan, kalau di sini 2, maka X di sini diganti juga dengan 2. Sehingga 2 pangkat 3 minus 4 sama dengan 8 min 4 sama dengan 4. Begitu juga kalau misalkan X-nya saya ganti dengan A ataupun juga A plus H. Ketika diganti dengan A plus H, maka X di sini berubah menjadi A plus H. Karena pangkatnya 3, maka di sini juga dipangkatkan menjadi 3. Minus 4, sorry. Nah, kemudian ketika dijabarkan, minus 3-nya ini dijabarkan, akan menjadi A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat H ditambah 3AH kuadrat ditambah H pangkat 3 minus 4. Oke, selanjutnya. Daerah asal dan daerah hasil, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah, ini misalkan ada contoh baru yaitu X kuadrat ditambah 1. Nah, X kuadrat ditambah 1 ini ketika X-nya saya ganti 3, maka dia akan mengakibatkan hasilnya 10. Kenapa? Karena 3 kuadrat ditambah 1 adalah 10. Begitu juga jika X-nya 0. 0 kuadrat itu 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Carilah daerah asal dari fungsi f pada x sama dengan 1 per x min 3. Nah, untuk penyelesaian dari contoh soal ini, daerah asal untuk f itu sendiri, yaitu x anggota bilangan real, karena semua nilai real boleh dimasukkan, akan tetapi dia ada syaratnya, dia tidak boleh sama dengan 3. Kenapa? Karena ketika X-nya saya masukkan 3, di penyebut ini akan menjadi 0. Sedangkan 1 per 0 itu tidak terdefinisi.
Lebih tepatnya, berapapun dibagi 0, dia tidak akan punya nilai, tidak terdefinisi. Nah, kemudian ini yang di bawah yang ada di tabel ini, contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita next dulu. Fungsi dan grafik. Ini saya contohkan fungsi X kuadrat min 2, grafiknya akan seperti ini. Kok bisa? Karena setiap kali diganti X-nya dengan suatu bilangan, itu bilangan real, misalkan X-nya saya masukkan 0. 0 kuadrat itu 0. 0 min 2 min 2. Sehingga ketika X-nya 0, Fx-nya ketemu min 2. Maka ada di titik ini. Oke. Udah di titik sini nih. Nah, ini X-nya 0, Fx-nya min 2. Nah, nanti kalian masukkan nilai-nilai yang kalian mau, kemudian kalian hubungkan titik-titik yang sudah kalian punya. Nanti grafik akan menjadi seperti ini. Kemudian, untuk contoh selanjutnya, saya kasih contoh fungsi dari 2 per X min 1. Nah, ini cara menggambarnya juga sama, masukkan X. Nah, di sini dengan catatan kalau 2 per X min 1 di sini, X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Karena kalau X-nya 1 nanti akan menghasilkan nilai tak terdefinisi. Gitu ya. Nah, di sini saya tulis nih, asimtot X sama dengan 1. Oke. Nah, asimtot di sini, bila X mendekati 1, grafik akan semakin mendekati suatu garis yang dinamakan asimtot. Misalkan ini saya kasih bantu garis. Di sini, ini saya kasih warna merah. Nah, misalkan di sini X-nya 1. Nah, bila X mendekati 1, grafik semakin mendekati suatu garis yang dinamakan asimtot. Walaupun garis ini sendiri bukan merupakan bagian dari grafik, karena grafiknya kan warnanya yang biru ini ya. Kalau merah tadi kan sebuah garis bantu aja. Melainkan lebih merupakan suatu garis petunjuk. Nah, yang merah ini tadi kan baru saya gambarkan itu sebagai petunjuk aja. Dia bukan bagian dari grafik. Nah, inilah yang dinamakan asimtot. Oke. Selanjutnya, fungsi genap dan ganjil. Nah, fungsi genap itu ketika dia fungsi pada min X sama dengan Fx. Contohnya sudah saya kasih contoh yaitu X kuadrat min 2. Ketika X-nya saya ganti min X, maka nilainya akan tetap berubah jadi X kuadrat min 2. Maaf, bukan berubah tapi tetap X kuadrat min 2. Nah, ketika fungsi ganjil, dia dikatakan fungsi ganjil ketika F pada min X itu sama dengan minus Fx. Nah, itu saya kasih contoh Gx sama dengan X pangkat 3 min 2X. Kemudian ada fungsi-fungsi khusus yang lain, yaitu fungsi nilai mutlak dan juga fungsi bilangan bulat. Nah, di SMA ataupun SMK dulu, kalian juga sudah belajar mengenai nilai mutlak, bahwa nilai mutlak, meskipun dia bernilai negatif, dia akan selalu menghasilkan nilai yang positif. Itu sudah saya kasih contoh. Kemudian untuk fungsi bilangan bulat, sudah saya kasih contoh juga. Misalkan ini, min 3,1 maka sama dengan min 4. 3,1 sama dengan 3. Nah, ini bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Tuh. Oke, selanjutnya. Jumlah selisih, hasil kali, hasil bagi, dan juga pangkat. Nah, ini operasi pada fungsi ini sama aja seperti kalian menjumlahkan bilangan-bilangan seperti pada umumnya. Misalkan di jumlah, itu ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan juga fungsi gx. Ketika dua fungsi itu saya jumlahkan, nah di sini, nih, maka tinggal ini nih dimasukkan fx-nya x-3 per 2, kemudian gx-nya adalah akar x. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. Begitu juga dengan pengurangan. Maka fx di sini x-3 per 2 dikurangi akar x, karena akar x merupakan gx. Perkalian ataupun pembagian juga sama. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya komposisi fungsi. Ini G komposisi fx sama dengan gfx, atau bisa juga dibaca dengan G bundaran fx yang di sini. G bundaran fx. Nah, ini tuh fungsi yang dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, ini sudah saya kasih contoh. Fx dan gx-nya diberikan seperti ini, maka untuk G bundaran fx sama dengan G, fx-nya menggantikan x dari G, kemudian fx-nya dimasukkan dulu fungsinya, x-3/2. Nah, setelah itu karena G itu merupakan fungsi yang berbentuk akar X, maka setiap X diganti dengan x-3/2. Jadilah komposisi fungsi dari G bundaran fx sama dengan akar x-3/2. Ingat, ini komposisi yaitu fungsi yang dimasukkan ke dalam fungsi. Oke, selanjutnya ini ada penggeseran atau translasi, kemudian ada katalog parsial fungsi. Nah, penggeseran translasi ini nanti bisa kalian coba biar bisa membandingkan bagaimana jika fungsinya saya kurang atau jumlahkan, kemudian kurang jumlahkannya di dalamnya X ataupun di luarnya X. Nah, ini juga saya kasih contoh grafiknya, nanti kalian bisa digunakan untuk latihan, biar tahu bedanya. Oh, ketika dijumlah, maka grafiknya berubah seperti ini. Kalau saya jumlahnya di dalamnya X, akan berubah seperti ini. Misalkan seperti itu. Untuk selanjutnya, fungsi trigonometri. Nah, ini juga yang sudah dipelajari di sekolah SMA dulu, bahwa ketika fungsi trigonometri ini diaplikasikan ke segitiga siku-siku, di mana sudutnya itu alfa di sebelah sini, sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, untuk mencari sin alfa, maka bisa dicari dari sisi depan dibagi sisi miring. Begitu juga dengan cos dan tangan, ini sudah saya kasih bentuknya. Cos itu samping per miring, tangan itu depan per samping. Kemudian ada definisi, misalkan T yang di sini, yang di luarnya lingkaran ini, lingkaran satuan. Misalkan T menentukan suatu titik PXY seperti gambar lingkaran satuan di samping, maka untuk mencari sin T, untuk mencari sin T ini akan sama dengan Y. Dan cos T akan sama dengan X. Seperti itu. Ini sifat-sifat dasar sinus dan kosinus. Mutlak sin T akan kurang dari sama dengan 1. Dan mutlak cos T juga demikian. Dia kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk sin T plus 2pi, di mana pi-nya ini adalah 180 derajat, itu akan menjadi sin T. Dia akan kembali ke sin T. Dan cos T plus 2pi juga dia juga kembali ke cos T. Ketika sin min X itu sama dengan min sin X. Ini kayak fungsi ganjil tadi ya. Dan cos min X akan sama dengan min cos X. Sedangkan untuk sin pi per 2 min T akan sama dengan cos T. Kebalikannya, sin jadi cos, yang cos jadi sin. Nah, untuk sin kuadrat ditambah cos kuadrat, itu akan sama dengan 1. Nah, ini untuk grafik sinus desimal sinus. Di sini sinusnya yang merah, cosnya yang hijau. Nah, untuk yang sinus, perlu diingat bahwa grafik sinus itu merupakan grafik naik. Ini naik. Kalau cos, dia cenderung turun. Nah, untuk 4 fungsi trigonometri lainnya sudah saya tuliskan di sini juga. Selanjutnya ini daftar-daftar identitas penting dari fungsi trigonometri. Ini bisa menjadi catatan kalian. Ini semuanya sudah saya tuliskan di sini. Nanti bisa kalian pelajari dan diaplikasikan ke soal. Demikian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komentar atau langsung WA saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.